Yang ini udah record belum, Jang? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat, eee, membahas kembali, jurnal tentang analisis perbandingan takaful Malaysia dan Indonesia. Adapun kami yaitu dari kelompok 5, eee eee, ada yang pertama itu anggotanya adalah saya, Azhar Farozi, dan ada rekan saya yaitu Kelvin Ramadan. Di sini kita akan membahas tentang perbandingan di takaful antara di Malaysia dan yang ada di Indonesia. Mungkin bisa di next ke slide selanjutnya. Eh, bisa di next slide-nya belum ini. Oke, baik. Pertama itu adalah pendahuluan. Eh, kita lanjut. Meskipun tahun 2011 merupakan tahun tonggak bagi implementasi regulasi keuangan global. Nah, persyaratan peraturan dasar yang andal dan standar. Saat ini setiap negara telah mengadopsi aturan mereka sendiri dan oleh karena itu harmonisasi aturan dan regulasi antar negara perlu dilakukan agar bisnis dapat dengan mudah lintas batas tanpa campur tangan dari hukum nasional. Di beberapa negara, aturan dan regulasi diatur oleh pemerintah atau lembaga independen. Instansi independen adalah pihak tersendiri yang ditunjuk oleh pemerintah sengaja untuk memantau industri takaful atau asuransi. Aturan dan peraturan adalah alat penting untuk memastikan kesempurnaan implementasi pedoman apapun. Nah, aturan dan regulasi adalah seperangkat prinsip dan aturan yang tampak pemerintah. Itu yang dikemukakan oleh Berkem di tahun 2014. Bisa dilanjut next slide-nya. Oke, kita lanjut. Nah, dari perubahan dalam industri asuransi ini perlu dinamis, profesional, dan kapitalisasi yang lebih baik. Itu menurut Kristen tahun 2007. Nah, juga berlaku juga di industri takaful. Nah, tahun 2011 merupakan tahun tonggak bagi implementasi regulasi keuangan global. Dan ini termasuk sektor keuangan syariah dari One Daud et al. Tahun 2017. Nah, namun demikian, industri takaful masih mengembangkan standar mengatur persyaratan regulasi internasional agar sesuai dengan perubahan ekonomi di dunia. Nah, di sini ada menurut Khan dan Bati di tahun 2008, Malaysia dan Indonesia termasuk di antara negara-negara Asia Tenggara yang mempromosikan yang paling komprehensif dari versi lanjutan dan perbankan dan keuangan Islam di wilayah tersebut. Dunia pasar asuransi takaful adalah area dengan pertumbuhan tercepat yang tumbuh dengan 20% hingga 25% per tahun dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan dunia asuransi konvensional yang sebesar hingga 5% hingga 8% per tahun. Itu menurut Nico dan Peter tahun 2010. Hal ini disebabkan oleh permintaan pelanggan dan bisnis akan produk takaful. Nah, bisnis takaful dapat menarik bahkan non-muslim untuk produk mereka karena hubungannya dengan syariah Islam dan bukan hanya sebuah sistem bisnisnya mengenai struktur etika yang jelas yang dapat dipasarkan baik untuk muslim maupun non-muslim. Baik, bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini di metode penelitian ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kelvin Ramadan. Kepada Kevin, waktu dan layar dipersilakan. Gua kalau aktifin videonya ini tapi jril nggak kuat sinyalnya. Langsung aja ya. Nah, di metode penelitian ini mengadopsi definisi Yin 2003 dari studi kasus sebagai penyelidik empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer dan konteks
kehidupan realnya saat batas antara fenomena dan konteks tidak jelas terlihat dan di mana berapa sumber Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Kevin karena ada kendala sinyal. Saya lanjut. Di sini adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian ini mengadopsi definisi Yen 2003 dari studi kasus sebagai penyelidikan empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan realnya saat batas antara fenomena dan konteks tidak jelas terlihat dan di mana beberapa sumber bukti digunakan. Nah, definisi ini digunakan untuk memandu melalui penerapan penelitian. Selanjutnya, kualitatif dipilih untuk penelitian ini karena mencoba untuk mendapatkan pendapat mendalam dari peserta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peraturan dan peraturan yang tidak terbatas untuk Malaysia dan Indonesia dan menganalisis kesamaan dari perbedaan peraturan dan peraturan antara Malaysia. Oleh karena itu, studi kasus tunggal telah diadopsi dalam penelitian ini karena lebih sesuai dengan sifat dan konteks penelitian ini untuk mendapatkan pandangan holistik fenomena dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan proses wawancara, analisis pengamatan dan dokumen non peserta, di mana penelitian adalah instrumen kunci untuk pengumpulan data menurut Merriam tahun 2019. Baik, bisa di next ke slide yang selanjutnya. Ya, di sini itu adalah tentang pembahasan. Di mana di dalam pembahasan ini menemukan dan membahas peraturan tentang takaful yang sedang digunakan di Malaysia adalah IFSA atau International Financing Standard Assurance tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 40 di Indonesia. Nah, Undang-Undang Nomor 40 di Indonesia mengacu pada perusahaan takaful dan perusahaan asuransi konvensional yang mencantumkan high list dari asuransi dan masalah khusus penjelasan lebih lanjut tentang daftar yang tercantum dalam Undang-Undang 40 dapat merujuk pada perasa otoritas jasa keuangan atau peraturan otoritas jasa keuangan. Terus padahal IFSA 2013 mengacu pada perusahaan takaful mencakup semua peraturan dan peraturan yang takaful dan juga kompilasi pasar perbankan, takaful dan uang. Nah, di sini yang pertama ada bagian 1 dari IFSA 2013 dan bab 1 dari UU 40 menjelaskan tentang definisi istilah operasional yang digunakan dalam operasi takaful, termasuk broker takaful yang disetujui keluarga takaful keluarga, sertifikat keluarga takaful, bisnis takaful internasional, berlisensi untuk operator takaful, takaful agen, dan yang lainnya. Baik, bisa di next slide selanjutnya. Oke, bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kevin Ramadan. Kepada Ramadan, waktu dan layar dipersilakan. Oke, baik. Azril, saya akan menjelaskan di bagian kedua ini. Bagian kedua ini dari IFSA dan BAB 13 dari UU 40 menggambarkan tujuan peraturan atau kekuatan fungsi bank dan peraturan dan juga pengawasan untuk sektor tanpa bakat. Tujuan tersebut adalah untuk mempromosikan stabilitas keuangan dan keputusan dengan syariah dan FSA
2013 dan BAB bab 3 dan bab 4. Dari UU 40 membahas otoritas yang mencakup ruang lingkup bisnis umum untuk operasi takaful. Nah, dalam bagian ini, undang-undang peraturan pembahas bisnis yang berwenang dilakukan oleh orang yang berwenang memberikan lisensi oleh menteri dan berlisensi untuk operator takaful untuk menjalankan operasi keluarga takaful atau umum takaful. Bagi bagian 4 dari IFSA 2013 dan BAB 7 dari UU 40 menjelaskan tentang kepatuhan syariat, tata kelola syariat, dan audit. Ditemukan bahwa IFSA 2013 yang dibahas secara rinci tentang masalah yang disorot, namun UU 40 menjelaskan kepatuhannya syariah hanya di permukaan. Topiknya tersentuh dalam UU 40 berdasarkan pada artikel 36 dan 37 dan ada juga 38 masing-masing bagian kelima. Sedangkan bagian kelima dari IFSA 2013 dan BAB 5 Undang-Undang 40 yang dibahas pada sistem pembayaran berdasarkan penunjukan sistem pembayaran dan instrumen pembayaran Islam. Persyaratan operasional sistem pembayar dan finalitas pembayaran. Topik tersebut juga membahas UU 40 berdasarkan artikel 26 dan ke-31. Sedangkan bagian ke-6 dari IFSA 2013 dan BAB 3, bab 5, bab 6, dan bab 12 dari Undang-Undang 40 menjelaskan persyaratan kehati-hatian. Ini termasuk standar mengenai keadaan prudensial, tata kelola perusahaan, persepakatan, transparansi, auditor, akuarial, akuaris, dana anak-anak, dan pemegang saham dan anak perusahaan. Next, Jajang. Terus di bagian ke-7 dari IFSA 2013 dan bab 3, bab 4, dan bab 9 dari Undang-Undang membahas kepemilikan, pengendalian, dan pengalihan bisnis. Bagian ini menjelaskan penghapusan bisnis, rekonstruksi atau amunalisasi orang yang berlisensi. Ini termasuk persetujuan yang diperlukan untuk skema transfer bisnis, pesanan yang dicari oleh transfer larangan pembayaran. Dari bagian ke-8 dari IFSA 2013 dieksplorasi pada kelompok keuangan yang mencakup dan menjelaskan keamanan dan kesehatan orang berlisensi. Hal ini sangat mirip dengan bab 4 dari Undang-Undang 40. Tempat ini menutupi topik perizinan. Sedangkan bagian ke-9 IFSA 2013 menyoroti perilaku bisnis dan perlindungan konsumen secara keseluruhan. Bagian ini mencakup tindakan penafsiran kata kunci yang digunakan
jelaskan melakukan bisnis dan bagaimana menghadapi perselisihan dan perselisihan. Ini termasuk dalam masalah takaful, termasuk informasi dan kerahasiaan, termasuk pembatasan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 40 juga memberikan perlindungan pemegang polis, diasuransikan atau peserta di bab 11, namun tidak dalam rincian, dan beberapa informasi tersebut ada di dalam bab 5. Rincian pelindungan pelanggaran asuransi yang diberikan di bawah bab 5, PJOK nomor 23 IFSA 2013 menyatakan bahwa bagian bab 12 dan bab 5 dari Undang-Undang tentang Perilaku Bisnis dan pasal 2023 dan 22 termasuk di bab 13. Ini mencangkup bank dan dapat memeriksa tanpa memperhatikan bisnis dan perselingkuhan orang yang berwenang, peserta pasar dan kantor perwakilan yang disetujui. Bagian ke-14 di IFSA 2013. Nah, ini membahas investasi dan tindakan perbaikan. Ini mengeksplorasi proses winding up secara rinci termasuk keuntungan umum, prioritas pembayaran dan persyaratan umum tentang tindakan yang diambil oleh operator bank dan takaful. Di Undang-Undang 40 dari topik serupa yang tercakup dalam bab 10 dari subtopik pembubaran likuiditas dan pembangkrutan, bagian ke-16 dari IFSA 2013 dan bab ke-15, bab ke-16 bab ke-16 dari Undang-Undang 40 dibahas pada hukum dan kurungan. Ini termasuk kekuatan penyelidikan, tindakan administratif, tindakan sipil, dan pelanggaran pidana. Penjelasan lebih lanjut tentang masalah ini disediakan di bawah part ke-7 dari PJOK 23 bagian ke-17 dari IFSA 2013 dan bab ke-13 dari Undang-Undang membahas ketentuan umum. Selanjutnya, Jajang. Ini saya akan menjelaskan selanjutnya. Nah, dari yang tadi ini terdiri dari peraturan dan pengawasan oleh Menteri. Dalam hal ini Menteri dapat memutuskan rekomendasi oleh bank untuk dapat melakukan peraturan semacam itu karena perlu dilakukan. Bagian 18 yang dinyatakan dalam IFSA tahun 2013 dan bab 17 dari Undang-Undang mengekspos bahwa masalah dan penyediaan transisi ini meliputi konversi ke bisnis takaful, tunggal, dan kooperator. Takaful berlisensi yang merupakan perusahaan swasta untuk dikonversi ke perusahaan. Nah, perusahaan publik. Nah, IFSA 2013 menyatakan bahwa rincian tentang masalah penghematan materi transisi bab 18 dari Undang-Undang 40 termasuk penutupan operator takaful dan penjelasan lebih lanjut tentang hal itu tercantum di bawah part 18 dan dari POJK 23. Temuan bahwa 6 yang isinya berbeda tersedia setelah dibuat perbandingan antara IFSA 2013 dan Undang-Undang
40 dan POJK 23. Nah, yang keempat, zat yang dinyatakan dalam FSA 2013 namun tidak tersedia di Undang-Undang 40 dan juga di POJK dan Undang-Undang 40 dan juga di POJK 23. Keempat, itu adalah bagian X sampai dengan yang 10 melaporkan tentang pasar uang syariah dan pasar valuta asing Islam bagian 11. Terus menjelaskan secara rinci tentang penyampaian dokumen. Nah, bagian 13 menyatakan keadaan di mana bank memiliki kekuatan untuk menangani arahan dan bagian 15 semua isinya tidak berguna operator takaful. Ini juga menemukan bahwa 3 perbedaan tambahan yang ditemukan saat dilakukan perbandingan antara IFSA 2013, Undang-Undang 40 dan POJK 23. Itu adalah bab 8, bab 13 dan 14 yang menjelaskan pada program asuransi, peraturan dan pengawasan dan asosiasi bisnis asal. Bab-bab bintang ini tersedia di Undang-Undang 40 namun tidak dibahas di IFSA tahun 2013. Mungkin bisa di next slide-nya. Nah, di sini kesimpulan. Nah, kesimpulan berdasarkan semua negara di ASEAN memiliki peraturan mereka yang diberikan oleh regulator mereka yang melindungi industri takaful mereka masing-masing. Nah, regulator bertanggung jawab untuk menetapkan persyaratan modal minimum peraturan solvabilitas, perlindungan pemegang polis dan pembatas pemilikan asing yang lainnya. Nah, dari kegiatan yang operasi di negara ASEAN ini agar lebih makmur, oleh karena itu peraturan dari yang masuk akal dapat mengurangi kesalahan pengelolaan. Nah, meningkatkan tingkat solvabilitas dan memperkuat posisi perusahaan dalam menghadapi persaingan global. Aturan yang tak terbatas digunakan di Malaysia adalah IFSA 2013 dan Undang-Undang Nomor 40 di Indonesia. Namun Undang-Undang 40 digunakan sebagai referensi untuk perusahaan takaful dan perusahaan asuransi konvensional. Bisa di next. Nah, yang di sini diskusi di Undang-Undang 40 sangat mudah dan hanya membahas asuransi dan materi pokok di takafulnya. Nah, penjelasan rincian dari isu yang disorot yang dinyatakan Undang-Undang 40 lebih lanjut di PJK 23. IFSA 2013 dilakukan oleh Malaysia mengandung operasi takaful termasuk semua peraturan dan peraturan yang takaful juga kompilasi perbankan dan pasar uang. Nah, berdasarkan temuan terkumpul saat membandingkan FSA 2013 dan Undang-Undang 40 dan POJK 23 yang lebih penting mengenai praktik administratif yang disarankan untuk membuat perbandingan lebih lanjut antara kerangka operasional takaful atau TOV dari Malaysia dan POJK dari Indonesia. Nah, di sini penulis ingin menyampaikan berkat khusus dari Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mengenai penelitian di bawah grade residen atau Asosiasi Takaful Malaysia. Dan dari konsumen di atas bisa kita tangkap bahwa terdapat beberapa perbedaan antara regulasi di Indonesia dan di Malaysia. Mungkin itu saja yang bisa kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya dari kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.